Hai teman-teman, hari ini kegiatannya di weekend aku yaitu mau memupuk pohon-pohon buah-buahan yang ada di rumah, yaitu aku memupuk pohon durian musangking dan durian montong. Nah, pupuk yang digunakannya pupuk cat tawon yaitu dengan NPK 16 16 16. NPK itu apa aja sih? NPK itu terdiri dari nitrogen, fosfat, kalium, dan semua kandungannya berisi 16%, 16%, 16%. Nah, ini bagus untuk merangsang tumbuh-tumbuhan buah-buahan untuk agar cepat berbuah. Nah, ini juga ada tertulis cara penggunaan sistem pupuknya. Nah, yang pertama, kita siapkan drum atau wadah yang berisi air, lalu dicampurkan dengan pupuk yang kemudian kita aduk hingga larut. Setelah larut, kita masukkan ke dalam gelas kecil untuk menyiram. Dari siraman larutan itu agar terserap oleh akar pohon-pohon yang akan kita siram untuk merangsang pohon-pohon tersebut cepat berbuah. Gitu teman-teman. Ayo ikuti langkah-langkah selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Ini dia teman-teman, kebun pohon durian musangking dan montong. Hari ini kita akan memupuk supaya kan pohon durian ini kalau 4 tahun sudah berbuah. Nah, bagaimana kita cara merangsangnya? Yaitu dengan rajin-rajin memupuk. Nah, ini dia teman-teman. Hari ini udah disediakan wadahnya, kemudian nanti diisi air. Dan ini adalah tempat menyiram pupuknya. Nanti ikuti ya langkah-langkah selanjutnya. Teman, kita satu ember cat ini nanti bisa dapat 15 pohon durian. Karena pohon aku berjumlah 30, jadi mungkin penggunanya bisa 2 ember ini. Nah, ini ya teman-teman, anggapannya satu ember cat ini bukan cat yang paling besar, ini cat yang kecil, dari agak kecil sedikit. Terus nanti kita ini sekitar segini ya teman-teman pupuknya. Nah, nanti airnya penuh, ini bisa dipakai satu ember cat ini untuk 15 pohon durian. Itu jadi karena aku punya 30 pohon durian, jadi 2 ember ini digunakan. Nanti karena kalau udah habis nanti diaduk sekali lagi gitu teman-teman. Ini dia pohon durian aku ada 30. Jadi mungkin 2 ember itu akan terpakai tuh. Supaya merangsang pohon ini cepat berbuah. Nah, itu kita isi air ya supaya pupuknya larut. Tuh. Isi ya teman-teman, disaduk sampai larut. Teman, pohonnya ini umurnya sejak ditanam udah sekitar 1 tahun, karena waktu itu 6 bulan di polybag kecil, dan ini sudah dipindahkan ketika udah umur 6 bulan dipindahkan ke planter bag ini supaya pertumbuhannya bagus. Dan ini sekitar udah 1 tahun umurnya teman-teman. Jadi supaya cepat berbuah, kita prediksi itu umur 4 tahun dia sudah berbuah, makanya harus dirangsang dan rajin-rajin diberi pupuk. Nih, airnya sampai penuh ya teman-teman, agar kita tahu takarannya. Satu ember ini akan digunakan untuk 15 pohon. Jadi nanti akan kita aduk sebanyak 2 ember ini. Kalau udah habis nanti kita aduk. Ya teman-teman, pohon ini udah ada
tai kambing supaya dia meresap dan subur sebagai pupuk. Dan udah ada sabut kelapa ini agar air itu meresap sehingga nanti kalau misalnya musim kemarau terus dia panas, airnya masih tersimpan di sini gitu. Nah, yang parasit-parasit kayak gini teman-teman, yang pohon-pohon yang ada yang kecil-kecil ini, gulma ini, tumbuh-tumbuhan kecil nih harus dicabut karena itu akan merebut dari vitamin-vitamin untuk durian ini. Jadi kita harus rajin kita cabut, kita cek teman-teman agar pertumbuhannya nanti bagus dan tidak terganggu sama parasit-parasit yang ada. Mulai ya, kita siram dengan pupuknya. Nah, satu satu itu cukup untuk satu planter bag ini. Nah, rajin-rajin dirawat teman-teman agar tumbuhan kita ini bagus pertumbuhannya dan kita bisa merangsang tumbuh-tumbuhan ini cepat berbuah. Jangan sampai kena batangnya ya teman-teman, walaupun itu vitamin tapi nggak bagus kalau sampai kena batangnya. Jadi siramnya di tanahnya aja ya. Tuh, tuh. Satu itu tuh cukup untuk satu planter bag. Kenapa nggak boleh kena batangnya? Karena ini kan vitaminnya buat akarnya. Kalau kena batangnya nanti daunnya nanti jadi layu. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau mau nyiramnya. Kalau udah meresap pupuknya, baru kita simpan lagi tuh. Kalau kita taruh lagi sabut kelapanya. Jadi biar aja dulu airnya meresap gitu. Jangan langsung kita taruh ampas sabut kelapanya itu nanti airnya jadi meresap ke itunya ke serabut kelapanya. Jadi biar aja dia dulu meresap. Kalau udah agak kita tunggu agak beberapa menit terlihat kering, baru kita taruh lagi serabut kelapanya ya teman-teman. Nah, ini dia pohon durian aku semai. Gunakan lahan yang ada dan kita jarak spasi-spasi agar pertumbuhannya bagus. Nanti ini kalau udah agak lumayan gede, nanti dipindahin ke tanah teman-teman. Ini untuk penyemaiannya aja supaya kita bisa intens merawatnya. Nah, gitu juga nanti di tanah. Jangan sampai kalau di sini kan tanahnya becek. Jadi kalau durian ini agak manja, teman-teman. Jangan sampai di tempat yang becek, jangan sampai di tempat yang kering gitu. Nah, untuk perawatannya sendiri kita harus hati-hati. Durian ini nih sensitif sekali gitu. Nah, ini dia bentuk dari kebun durian mini aku. Nah, rajin-rajin rutin nyiramnya dengan pupuk sehingga nanti kita pun akan dapat hasil yang sangat memuaskan. Gitu. Pertama-tama itu di polybag kecil, kemudian ini sekitar 6 bulanan, kemudian nanti setelah itu baru kita pindahkan ke planter bag ini supaya pertumbuhannya, perkembangannya bagus, akar-akarnya tidak sempit gitu kesannya teman-teman. Nah, begitulah kalau perawatan durian ini emang lumayan ribet kita menjelang menunggu hasil. Tuh. Teman-teman. Jangan lupa rutin disiram karena dia memang termasuk tumbuhan yang manja. Ini ada beberapa jenis durian. Cuman 2 jenis durian. Ada 2 jenis durian. Yang pertama Musang King dan yang kedua adalah Montong. Tuh. Kebun durian mini. Teman-teman, lakukan itu dengan rutin ya teman-teman. Siram pupuknya ke dalam planter bag ini. Semuanya harus rata. Jangan sampai terkena batangnya karena itu akan berefek, akan melayukan daun-daun pohon tersebut. Oke. Semoga video ini agar ini terus berkembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!